Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Nur Aisyah dengan NIM 3211911047. Sebagai pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Kimia Pangan, di sini saya akan mempresentasikan mengenai vitamin B3. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari vitamin B3. Jadi vitamin B3 ini disebut juga dengan niacin, yaitu salah satu bagian dari vitamin B kompleks yang berperan untuk membantu melepas energi dalam karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi vitamin B kompleks ini tidak hanya mengubah makanan menjadi energi, tapi juga kaya akan khasiat. Vitamin B3 adalah jenis vitamin B kompleks yang dapat dijumpai di berbagai makanan. Selain itu, vitamin ini biasanya dimasukkan ke dalam makanan tertentu dan bisa dikonsumsi sebagai suplemen. Nah, vitamin ini termasuk vitamin yang larut dalam air dan secara umum terdiri atas dua jenis, yaitu asam nikotinat dan asam nikotinamid. Nah, niacin berfungsi sebagai komponen koenzim nikotinamida adenin dinukleotida atau NAD dan nikotinamida adenin dinukleotida fosfat atau NADP yang berada di semua sel dan berperan sebagai faktor berbagai oksidareduktase yang terlibat dalam glikolisis, metabolisme asam lemak, pernafasan jaringan, dan detoksifikasi. Jadi sama seperti jenis vitamin B lainnya, niacin ini bekerja sebagai koenzim bersama dengan lebih dari 400 enzim lainnya. Dengan begitu, fungsi vitamin B3 pun berjalan dengan baik, yakni mengubah makanan menjadi energi. Jadi di dalam makanan, niacin berada dalam keadaan terikat dengan protein pada koenzim. Selanjutnya yaitu kegunaan dari vitamin B3. Yang pertama, berfungsi memelihara aktivitas metabolisme karbohidrat dan lemak, serta memelihara fungsi saraf, kulit, dan sistem pencernaan. Lalu di dalam tubuh, vitamin B3 ini memiliki peranan besar dalam menjaga kadar gula darah, tekanan darah tinggi, penyembuhan migrain, dan vertigo. Lalu yang ketiga, berbagai jenis senyawa racun dapat dinetralisir dengan bantuan vitamin B3 ini. Lalu yang keempat, vitamin ini terbukti mampu mengurangi pigmentasi kulit dan untuk meningkatkan biosintesis lipid di lapisan korneum. Nah, perlu diketahui bahwa niacinamida ini dikenal memiliki efektivitas pada kulit pucat, kerutan, dan bintik-bintik hiperpigmentasi pada penuaan kulit. Maka dari itu, niacinamida ini banyak digunakan dalam kosmetik dan produk perawatan kulit. Hal ini karena niacin ini berfungsi sebagai prekursor untuk kelompok enzim endogen kofaktor, khususnya NAD, NADP, NADH, dan NADPH yang terlibat dalam reaksi enzimatik di kulit, sehingga memiliki potensi untuk mempengaruhi banyaknya proses di kulit. Selanjutnya yaitu kekurangan vitamin B3 atau niacin. Seperti yang kita ketahui bahwa vitamin B kompleks, salah satunya B3 ini berfungsi membantu tubuh mengolah dan mendapatkan energi dari makanan yang dikonsumsi, serta memelihara kesehatan otot, mata, dan saraf. Maka jika kekurangan vitamin B3 ini, salah satunya dapat menyebabkan penyakit pellagra, yaitu salah satu gejalanya keretakan kulit yang mirip dengan terbakar sinar matahari, retak, kerak, dan bersisik. Nah, selain itu, kekurangan vitamin B3 dapat menimbulkan gejala seperti luka sariawan, depresi, diare, pening, kelelahan, sakit kepala, gangguan pencernaan, insomnia, dan nyeri anggota badan. Sehingga pada dosis tinggi, vitamin ini dapat membantu orang dengan penyakit jantung karena efeknya yang baik pada pembekuan darah dan dapat meningkatkan kadar lemak trigliserida dalam darah. Lalu makanan yang mengandung vitamin B3. Nah, vitamin B3 ini termasuk salah satu jenis vitamin yang banyak ditemukan pada makanan hewani seperti ragi, hati, ginjal, daging unggas, dan ikan. Akan tetapi, terdapat beberapa sumber pangan lainnya yang juga mengandung vitamin ini dalam kadar tinggi, seperti gandum dan kentang manis. Selanjutnya, batas harian maksimal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang itu pasti membutuhkan vitamin B3. Namun, apabila terlalu banyak mengkonsumsi vitamin, tentu bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Itu sebabnya kita perlu mengetahui dahulu berapa kebutuhan harian niacin agar fungsi tubuh berjalan dengan baik.
Nah, juga perlu diingat bahwa kebutuhan asupan vitamin B3 per hari itu akan berbeda-beda pada setiap orang. Berikut adalah jumlah kebutuhan vitamin B3 harian yang disarankan pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Nah, dapat dilihat bahwa kebutuhan vitamin pada setiap orang berbeda-beda, tergantung pada usia dan kondisi tubuh. Di sini ada datanya pada bayi, akan berbeda dengan laki-laki dewasa, akan berbeda dengan perempuan, dan akan berbeda dengan kondisi tubuhnya seperti ibu hamil dan ibu menyusui. Yang pertama yaitu jeroan hati. Hati adalah salah satu sumber alami niacin atau vitamin B3 yang terbaik, di mana dalam satu porsi atau 3 ons setara dengan 85 gram hati sapi yang dimasak dapat memberikan 14,7 mg niacin atau setara dengan 91% dari kebutuhan vitamin B3 harian untuk pria dan lebih dari 100% dari kebutuhan vitamin B3 harian untuk wanita. Selain hati sapi, hati ayam juga merupakan sumber niacin yang baik, di mana dapat menyediakan 73% kebutuhan vitamin B3 harian untuk pria dan 83% kebutuhan vitamin B3 harian untuk wanita per 3 ons atau 85 gram bahan yang dimasak. Selain itu, selain mengandung vitamin B3, hati layak dikatakan sebagai makanan bergizi karena dikemas juga dengan protein, zat besi, kolin, vitamin A, dan vitamin B lainnya yang bermanfaat bagi tubuh. Yang kedua yaitu dada ayam, di mana ayam terutama daging dadanya termasuk sumber yang baik untuk niacin dan protein tanpa lemak. Dalam 3 ons dada ayam tanpa tulang dan tanpa kulitnya dimasak tercatat dapat mengandung 11,4 mg vitamin B3 atau sanggup mencukupi 71% kebutuhan vitamin B3 harian untuk pria dan 81% kebutuhan vitamin B3 harian untuk wanita. Nah, sebagai perbandingan, kandungan niacin pada paha ayam tanpa tulang dan tanpa kulit dengan berat yang sama ternyata hanya mengandung setengah dari niacin yang terdapat pada dada ayam. Selain niacin, dada ayam juga menawarkan protein tinggi yang bermanfaat bagi tubuh. Lalu yang ketiga ada ikan tuna. Tuna ini merupakan sumber niacin yang baik dan merupakan pilihan yang bagus untuk orang yang tidak terlalu menyukai makan daging, di mana dalam satu kaleng tuna berukuran 5,8 ons atau setara 165 gram, ini dapat menyediakan 21,9 mg vitamin B3 atau lebih dari 100% dari nilai kebutuhan vitamin B3 harian, baik untuk pria maupun wanita. Lalu yang keempat yaitu daging kalkun. Nah, meskipun mengandung vitamin B3 lebih sedikit daripada ayam, kalkun ini dapat menyediakan triptopan, di mana triptopan ini diketahui dapat berubah menjadi niacin ketika sudah masuk ke dalam tubuh. Dan dalam 3 ons kalkun matang ini kurang lebih dapat mengandung 6,3 mg vitamin B3 dan cukup triptopan untuk menghasilkan sekitar 1 mg niacin tambahan bagi tubuh. Dan jika dikombinasikan, daging kalkun ini kira-kira mampu menyediakan 46% kebutuhan vitamin B3 harian untuk pria dan 52% kebutuhan vitamin B3 harian untuk wanita. Lalu yang kelima ada ikan salmon. Salmon ini juga merupakan sumber niacin yang baik, di mana dalam satu filet atau 3 ons salmon dapat menyediakan 53% kebutuhan vitamin B3 harian untuk pria dan 61% kebutuhan vitamin B3 harian untuk wanita. Dan menariknya, ketika mengkonsumsi salmon ini kita tidak hanya akan mendapatkan niacin, di mana salmon juga terbukti termasuk ke dalam sumber asam lemak omega 3 yang sangat baik yang dapat membantu memerangi peradangan dan juga mengurangi risiko penyakit jantung dan gangguan autoimun. Lalu selanjutnya yang keenam ikan teri, di mana ikan teri ini termasuk makanan yang mengandung vitamin B3 yang tinggi. Dalam satu ikan teri saja dapat menyediakan sekitar 5% kebutuhan vitamin B3 harian untuk pria dan wanita dewasa. Oleh karena itu, jika kita makan 10 ikan teri dapat memberi vitamin B yang diperlukan tubuh Anda dalam sehari. Lalu selanjutnya kacang, di mana kacang adalah salah satu sumber niacin dari bahan makanan nabati. Misalnya dalam 2 sendok makan setara 32 gram selai kacang
dapat mengandung 4,3 mg vitamin B3 atau setara 25% dari kebutuhan vitamin B3 harian untuk pria dan 30% dari kebutuhan vitamin B3 harian untuk wanita. Selain itu, kacang juga kaya akan protein, lemak tak jenuh tunggal, vitamin E, vitamin B6, magnesium, fosfor, dan mangan yang dapat menyehatkan tubuh. Selanjutnya alpukat. Alpukat ini termasuk buah yang mengandung vitamin B3 yang tinggi. Satu buah alpukat berukuran sedang dapat mengandung 3,5 mg niacin atau 21% dari kebutuhan vitamin B3 untuk pria dan 25% dari kebutuhan vitamin B3 harian untuk wanita. Selain tinggi niacin, alpukat juga kaya akan kandungan serat, lemak sehat, serta banyak vitamin dan mineral lain yang bermanfaat bagi tubuh. Faktanya, satu buah alpukat ini bisa mengandung lebih banyak atau 2 kali lipat kalium dibanding satu buah pisang. Alpukat juga sumber lemak tak jenuh tunggal yang sangat baik yang dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung bila dikonsumsi secara teratur. Lalu yang ke-9 ada kacang hijau. Kacang hijau ini termasuk makanan yang mengandung vitamin B3 cukup tinggi. Dalam 145 gram kacang hijau dapat mengandung 3 mg niacin atau sanggup mencukupi kebutuhan vitamin B3 harian sekitar 20% untuk wanita maupun pria. Nah, beruntungnya kacang hijau juga kaya akan serat dengan kadar 7,4 gram per cangkir, sehingga baik untuk dikonsumsi. Dan menurut studi juga menunjukkan bahwa kacang hijau juga dapat mengandung antioksidan dan senyawa lain yang dapat mengurangi risiko kanker, menurunkan kadar kolesterol, dan mendorong pertumbuhan bakteri usus yang sehat. Lalu yang terakhir ada kentang. Kentang adalah sumber niacin yang baik dengan atau tanpa kulit. Nah, satu jenis kentang panggang besar dapat menyediakan 4,2 mg niacin yang kira-kira 25% dari jumlah kebutuhan vitamin B3 harian untuk pria dan 30% dari jumlah kebutuhan vitamin B3 harian untuk wanita. Dan selain kentang, ubi jalar juga tinggi vitamin B3, yakni sanggup menyediakan niacin hampir sama dengan kentang. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.